Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan pimpinannya sepanjang malam dengan memberikan hidup kita sesaat merenungkan 10 menit bersama Yesus, Bapa Surgawi. Terima kasih hari yang baru. Mari berjalan bersama kami firman yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dalam mimpi di Mesir katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah masa-masa dan waktu yang amat kritis dalam perjalanan kehidupan Yusuf dan Maria. Suatu perjalanan hidup yang amat kritis, sebab firman Allah berkata bahwa nyawa mereka terancam karena Herodes tidak dapat menerima kelahiran Yesus sang raja, maka dia mau membunuh Yusuf dan Maria. Nah, itulah sebabnya kita melihat, saudara, bagaimana Yusuf dapat mendengar suara Tuhan dan hidup dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mau memberi tema renungan kita, memiliki kerohanian yang sensitif. Dan saudara, itulah sebabnya adalah baik kita membangun setiap pagi 10 menit bersama Yesus. Kita canangkan ke depan mulai hari ini, tiap pagi 10 menit bersama Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukanlah saat yang pertama Yusuf berbicara dengan malaikat Tuhan dan Yusuf mendengar nasihat dan arahan Allah melalui para malaikat. Yang pertama, ketika Yusuf mempertimbangkan untuk memutuskan hubungannya dengan Maria, maka Allah mengirim malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berbicara bahwa sesungguhnya kehidupan Maria ada di dalam rencana Tuhan. Dan Yusuf seorang yang tulus hatinya, yang memang tidak mau mencemarkan nama seseorang, mendengar nasihat malaikat Allah. Dalam sehari ke sehari demikianlah Yusuf dan Maria hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara yang kekasih, tiba saatnya bahwa malaikat Allah datang kepada Yusuf dan berbicara dengan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam kelahiran Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius pasal 2 ayat 13,
Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara yang kekasih, inilah merupakan latar belakang. Kemudian malaikat berkata-kata kepada Yusuf, "Kembalilah, sebab orang yang mau membunuh anak ini, Herodes yang mau membunuh anak itu sudah mati." Dan lalu Yusuf pun kembali ke Mesir, ke Israel dari Mesir. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini memberi suatu nasihat pengajaran kepada kita bahwa kita harus memiliki kerohanian yang sensitif. Kerohanian yang sensitif adalah kerohanian hati yang dapat mengerti kehendak Tuhan, dapat mengerti, melihat tuntunan Allah di dalam Yesus dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita hari ini, contohnya saudara dan saya tidak pernah menjalani hari ini sebelumnya. Esok hari baru kita dapat berkata bahwa aku sudah menjalani hari ini yang terjadi esok menjadi hari kemarin. Kita juga tidak pernah menjalani hari esok hari di esok hari. Menjadi suatu rahasia, menjadi sesuatu yang gelap bagi kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, dan tahun depan kemudian, saudara. Itulah sebabnya kita perlu pimpinan dan nasihat Tuhan. Kita perlu Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya saudara, kita melihat contoh dalam kehidupan Yakub. Yakub seorang yang memiliki kerohanian yang sensitif, selalu mau mencari pimpinan tuntunan kehendak pemeliharaan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 6, ketika Yakub mengutus utusannya pergi jumpa dengan Esau kakaknya, menyampaikan bahwa dia akan segera kembali. Yang terjadi kemudian, pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang." Saudara yang kekasih, diiringi oleh 400 orang pasukannya. Dan Yakub tahu bahwa Esau sudah berjanji untuk membunuh dia. Inilah masa-masa yang cukup kritis, amat kritis dalam kehidupan Yakub bersama dengan seluruh keluarganya, sebab ancaman kematian, kehancuran datang dalam hidupnya. Namun saudara memperhatikan bahwa Yakub seorang yang memiliki kerohanian yang cukup sensitif, sebab dikatakan pada pasal 32 ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangkan di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah saudara yang kekasih, untuk apa Yakub pergi ke seberang sungai Yabok, saudara? Yaitu untuk dia berdoa di sana, saudara. Setelah dia membawa anak-anaknya, ia kembali seorang diri dan berdoa di sana sepanjang malam. Yakub berdoa memanggil nama Tuhan,
mohon pemeliharaan, tuntunan, pembelaan Tuhan dalam hidupnya pada masa-masa yang amat kritis. Saudara yang kekasih, kerohanian yang sensitif akan mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita membangun kerohanian yang sensitif? Yusuf memiliki hati nurani yang tulus. Yusuf mau mendengar setiap nasihat perkataan firman Tuhan. Bagaimana kita membangun kerohanian yang sensitif? Yakub dalam masa-masa yang sukar dan sulit, dia mencari hadirat Tuhan. Dia berdoa memanggil nama Tuhan. Demikianlah saudara, mari kita membangun kerohanian yang sensitif. Bawa hidup kita dekat dengan Yesus. Cari apa kehendak Allah di dalam Yesus bagi saudara dan saya. Dan ketika kita memiliki kerohanian yang sensitif, kita akan dapat mengerti suara Tuhan dalam hidup kita. Suara Tuhan selalu membawa ketenangan dan damai sejahtera. Itu tandanya suara Tuhan, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kita mendapat ketenangan, damai sejahtera, kita tahu inilah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari yang baru. Beri kami batin yang teguh, hati yang sensitif untuk dapat mendengar suara Tuhan dalam hidup kami, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk mau dituntun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ampuni kekurangan, kelemahan, salah dosa kami. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Shalom, selamat berkegiatan di hari yang baru.